kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan telah limpahkan buat kami. Kami sungguh bersyukur secara berbangsa dan bernegara, negara kami telah 78 tahun Tuhan bebaskan dari belenggu penjajahan. Demikian juga dalam kehidupan kami secara rohani, Engkau pun juga telah melepaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih untuk semua kasih setia yang Tuhan limpahkan buat kami. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa memahami apa yang Tuhan maksudkan untuk kami jalankan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya, puji Tuhan, kita patut mengucap syukur. Ini semua sudah warnanya merah kebanyakan ya. Setahun sekali kita bisa merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta ini, dan kita patut mengucap syukur oleh karena ada banyak negara yang masih belum menikmati kemerdekaan sama seperti kita. Bapak Ibu, hari ini terkait dengan kemerdekaan kita akan belajar kebenaran satu firman Tuhan yang judulnya telah terpampang di depan ya, maju terus untuk melaju dalam iman. Kalau Bapak Ibu memperhatikan moto daripada negara kita yang memperingati 78 tahun kemerdekaan ya, dituliskan di situ kan, terus melaju untuk Indonesia maju. Moto ini sebetulnya menggambarkan bahwa pembangunan negara kita ini sudah pada track yang benar. Itu sebabnya terus melaju. Kalau tidak pada track yang benar, tentunya mencari jalan dulu baru bisa melaju. Terus melaju untuk memasuki Indonesia maju. Dan beberapa kali kita juga mendengar Pak Presiden kita, Bapak Jokowi yang terkasih ini selalu mendengungkan bahwa butuh waktu beberapa tahun ke depan, entah sekitar 15 sampai 20 tahun, Indonesia akan masuk menjadi salah satu negara maju. Indonesia sekarang sudah memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa dibanding pada masa-masa yang lalu, sehingga kemarin negara kita menjadi ketua ya dari pertemuan KTT G20 ya, Government 20 itu. Itu menunjukkan bahwa memang negara kita mendekati ya status sebagai negara maju, terus melaju. Makanya bukan dalam kaitan kampanye Bapak Ibu, tetapi pembangunan yang sudah berjalan ini memang harus terus dilanjutkan, kan begitu. Saya nggak ngomong amin ya, karena itu berbau-bau politik. Nah saudara, terkait dengan momentum Indonesia merdeka ini, saya ingin bicara tentang kita pun sebetulnya yang telah diberikan kemerdekaan di dalam Kristus. Kita tidak boleh stagnan dalam posisi kita yang kayak apa, tapi seharusnya kita maju lebih lagi dalam posisi-posisi yang lebih baik. Nah saudara, sebetulnya di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini saya mengambil satu perikop, tetapi untuk mempersingkat waktu saya hanya membacakan satu ayat sebagai ayat kunci di dalam 1 Timotius 4 ayat 15. Sebetulnya pembacaannya itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16, tapi saya akan bacakan coba ayat yang ke-15 dari 1 Timotius pasal 4. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, kalimat ini memiliki makna yang dalam.
perhatikanlah semuanya itu. Apa yang diperhatikan? Tentunya kalau kita belajar akan hermeneutik, maka yang dimaksud perhatikan semuanya itu adalah perhatikanlah kalimat-kalimat yang ada di atasnya. Perhatikanlah uraian-uraian Paulus yang ada di atasnya sebelumnya itu. Dari ayat 1 sampai ayat 14 Paulus menjelaskan berbagai hal terkait kehidupan orang Kristen, dan kemudian pada ayat yang ke-15 sebagai kesimpulan dari uraian di dalam perikop itu Paulus katakan perhatikanlah semuanya itu. Kalau engkau memperhatikan semua itu, kalau engkau mengerjakan semua itu, maka ada dampaknya apa? Hidupmu akan mengalami kemajuan. Dan kemajuan itu tidak hanya dinikmati oleh diri kita pribadi, tidak hanya kita banggakan dalam status kehidupan kita pribadi, tetapi kemajuanmu itu nyata, nampak kepada semua orang. Amin Bapak Ibu. Jadi perhatikan kata kunci daripada teks ini, bahwa agar kita maju, kita memperhatikan semua uraian yang ada di atas sebelum kita masuk pada ayat yang ke-15 ini. Dan ketika kita maju, orang tahu. Kita nggak bisa berkata saya sudah beda ya dibanding 10 tahun yang lalu dengan sekarang, kemudian Anda bersuka cita di dalam pemahaman itu. Tidak, kemajuan itu dinilai oleh orang lain. Makanya dikatakan supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah sekarang kita akan perhatikan baik-baik. Apa yang harus kita perhatikan agar kehidupan kita itu maju? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya kita bisa maju? Nah sebelum saya masuk, saya hanya ingin sedikit memperdalam kata perhatikanlah. Kata perhatikanlah itu ya, saya agak lupa dalam bahasa Yunaninya, tetapi makna dari kata perhatikanlah itu adalah berusahalah dengan sungguh-sungguh, berusahalah sampai engkau merasa susah payah, berusahalah supaya sampai engkau merasa sakit, semuanya itu. Jadi tidak hanya sekedar memperhatikan, kemudian menyimak, kemudian melihat, tidak. Tapi kata perhatikan ini bicara tentang engkau harus memperhatikan semua persyaratannya di atas itu, kemudian mengerjakan semuanya itu. Ketika engkau mengerjakan itu, engkau sampai merasa susah, engkau sampai merasa sakit. Dan ketika engkau berusaha seperti itu, maka engkau akan mengalami kemajuan. Nah sekarang kita akan lihat apa saja yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu yang harus kita perhatikan, jangan terbelenggu dengan tradisi yang kosong. Nah di mana ayatnya? Saya akan bacakan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga ya, di ayat-ayat yang sebelumnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran, dan seterusnya. Ya, saya langsung potong, lompat ayat ke-7 dengan nuansa yang sama. Ayat ke-7 berkata begini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi agar kita maju di dalam kemerdekaan rohani Bapak Ibu, supaya kita itu terlepas dari belenggu dosa, supaya kita betul-betul menikmati kemerdekaan rohani, Paulus menasihatkan yang pertama, jauhilah tradisi-tradisi yang kosong. Paulus bahkan lebih tajam berkata pada ayat ke-7, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Tentunya teks ini tidak bicara secara
letterlek ya, di mana kita harus mengabaikan cerita nenek-nenek tua kita, bukan itu maksudnya. Saudara, teks ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan suasana gereja pada masa itu dipengaruhi oleh ajaran Gnostik. Ajaran Gnostik adalah ajaran yang lebih mengedepankan pengetahuan dan pemahaman tentang dualisme. Apa yang dimaksud dengan dualisme? Gnostik selalu mengatakan bahwa dunia itu ada dua lapisan, ada dua tingkatan. Tingkat yang pertama adalah jasmani, tingkat yang kedua adalah rohani. Dan Gnostik itu menekankan semua yang berasal dari jasmani itu jahat, itu buruk, itu sumber dosa, semua yang dari jasmani. Sedangkan yang rohani, yang berkaitan dengan yang di atas, itu selalu kudus, itu selalu baik, itu selalu benar. Dan nuansa itu kemudian masuk ke dalam gereja, selalu membedakan yang profan dan yang fana, itu selalu dibedakan begitu. Nah, akibatnya apa? Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menikmati kehidupan yang mestinya dinikmati di dalam konteks ya jasmani tadi, dalam tanda petik. Nah, itu sebabnya Paulus kemudian menuliskan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ini tidak bicara nubuatan di mana ribuan tahun ke depan atau ratusan tahun ke depan, enggak, ini bicara tentang waktu itu. Setelah Paulus menulis, waktu kemudian sesudah saya akan nulis, engkau akan menemukan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran roh penyesat. Apa saja itu? Pendusta-pendusta itu. Misalkan satu, mereka melarang orang kawin, enggak boleh. Kalau sudah melayani Tuhan nggak boleh menikah. Ya, itu ajaran yang muncul pada zaman Paulus ini. Kalau ajaran ini sih saya pikir nggak akan dituruti sama jemaat GKB Philadelphia. Dilarang kawin, waduh, repot semua ya. Bukan itu. Tetapi kemudian dilanjutkan, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya. Mereka begitu getol ya, melarang makan makanan tertentu. Tidak boleh makanan darah, tidak boleh makan makanan bekas persembahan berhala, tidak boleh makan binatang yang kecekik, tidak boleh macam-macam enggak boleh. Dan itu menjadi gejala dalam kehidupan orang Kristen pada masa itu. Nah, saudara, ini yang kemudian Paulus tegur. Nggak perlu seperti itu. Sepanjang makanan itu adalah makanan yang engkau beli dengan uangmu sendiri, lah ya makan sendirilah. Orang Kristen tidak perlu kalau makan ditakut-takuti dengan label halal atau haram, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda beli makanan ada tulisannya ini halal apa enggak ya? Enggak perlu. Kenapa? Karena engkau sudah dimerdekakan di dalam kemerdekaan Kristus. Amin. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata begini, makanan itu tidak membuat engkau dekat atau jauh kepada Tuhan. Makanan itu masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, dibuang ke dalam jamban. Nah, akan menjadi lucu kalau orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus masih terikat ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makanan ini. Padahal ini Paulus katakan di dalam teks ini, tentunya ini firman Tuhan, ya, melarang orang makanan-makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan. Jadi ini kan sudah diciptakan Tuhan gitu loh. Ya, bukan berarti kita kemudian makan seenak-enaknya, ya bukan itu. Tetap kita bisa menjaga lah ya, supaya kesehatan kita terjamin, kan begitu. Kalau saya enggak makan gula misalkan, bukan karena itu haram, tapi karena saya menghindarkan diabetes misalkan. Ada orang tertentu yang tidak mau makan lemak-lemak, kenapa? Karena tidak mau kolesterol, bukan karena ajaran-ajaran agama. Ini yang terjadi di jemaat yang di Efesus yang dilayani oleh
Timotius, mereka terikat seperti itu. Itu sebabnya perhatikan kata Tuhan Yesus, kata Paulus di dalam teks ini, perhatikan supaya engkau maju, abaikan, ya, jangan terbelenggu oleh tradisi-tradisi yang kosong. Amin, amin. Nah, sekarang kita masuk dalam aplikasinya. Misalkan, saya kasih tahu sekarang sebagai hamba Tuhan, ada yang mau pindah rumah, ada yang mau nikah, ditanya kapan? Tunggu Pak, hari baik. Kita masih ngeramesi Senin Legi ambek Kamis Pahing, itu cocoknya itu kalau nikah tanggal berapa atau hari apa. Saudara, saya kasih tahu, itu tradisi kosong. Buka dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ke-6 sampai hari ke-7. Pada hari ke-7, apa kalimat yang memberikan konklusi daripada hari-hari itu? Ayat berkata begini, semua yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Amin. Kalau mau nikah itu enggak perlu cari hari baik, Bapak Ibu. Yang dicari itu berkat iso enggak ngundang banyak orang, itu loh. Bukan hari baiknya. Mau pindah rumah juga bukan cari hari baiknya. Kapan kita punya kesempatan? Nah, ketika kita masih terikat dengan tradisi-tradisi ini, engkau belum bebas, engkau belum merdeka dalam atau ya di dalam kemerdekaan Kristen gitu loh. Nah, supaya engkau maju, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua ini. Ada banyak. Saya jarang ngomong ini, tetapi hari ini saya mau sampaikan. Di setiap suku di dunia ini ada banyak tradisi-tradisi yang mengikat kita. Di dalam kehidupan orang Jawa misalkan, primbon. Ada yang percaya sama primbon-primbon ya. Lek misalnya motone mulai kedip-kedip gini, dilutengkas oleh rezeki. Gak nyambet gawe Bapak Ibu. Masih kedip-kedip terus, yo gak oleh rezeki. Sing jomblo kelamaan tiba-tiba mimpi digigit ular, lu langsung yakin besok pasti dapat jodoh. Itu dongeng nenek tua, tahayul. Lepaskan dirimu dari ikatan tradisi ini supaya hidupmu menjadi lebih maju. Saya menikah sudah berapa tahun ya, dua kali saya pindah rumah. Enggak pernah mikir hari apa saya mau pindah rumah. Enggak pernah. Waktu kosong berangkat aja, ya kan? Nikah juga begitu. Bukan cari-cari rumah, bukan. Cari kapan gedung itu kosong, selesai. Ada yang terikat dengan apa? Tradisi Cina itu Feng Shui, ya. Feng Shui. Kalau punya rumah pintunya harus kayak begini, kayak begitu, macam-macam. Enggak Bapak Ibu. Sepanjang kita mengucap syukur kepada Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu adalah baik. Amin. Jangan terikat dengan tradisi-tradisi kosong. Loh, apakah kita kemudian tidak menghormati leluhur kita? Kita tetap menghormati, kita tetap menjaga, tetap saudara. Tradisi Jawa, karena saya dibesarkan dalam budaya Jawa, itu banyak aspek positifnya. Unggah-ungguh, ngerti ya anak-anak muda ini ya, unggah-ungguh, ada toto kromong. Grammarnya bahasa Jawa itu sangat luar biasa. Ada kromo inggil, kromo madya, ada nguku, itu ya begitu ketat. Saya kalau budaya Jawa ya, kemudian ada anak muda ngomong sama orang tua seperti yang viral di media sosial ya, bajingan, tolol misalkan kayak gitu. Itu jelas orang yang tidak kenal budaya, tidak punya adab. Kepada orang tua itu kan harus hormat, harus menghargai. Siapa orang itu? Orang yang lebih tinggi dari kita, orang yang lebih tua dari kita, kita hargai. Tetapi ada tradisi-tradisi yang perlu kita tinggalkan. Misalkan orang anak pemuda Kristen boleh nggak ikut kuda lumping? Yo jangan. Kalau kuda lumping kan jelas-jelas ada kuasa kegelapan yang masuk di dalam tubuh kita, kemudian kita kesurupan, makan beling, makan api, makan macam-macam. Lek makan capje boleh saudara.
Ada di sini yang kesurupan kon makan capje, mestinya setengah mangkok, 3 mangkok. Kesurupan Pak, kesurupan apa? Makan capje, nggak apa-apa. Kesurupan makan beling, makan api, dupa menyan, itu tradisi yang menyesatkan. Tinggalkan itu. Yang pertama. Yang kedua, latih dirimu agar bertumbuh. Perhatikan semua itu, kata Paulus. Kalau yang pertama, tinggalkan tradisi-tradisi yang kosong. Kedua, latih dirimu agar bertumbuh. Mana ayatnya? Saya akan bacakan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kedua, latihlah. Saudara, kata latihlah ini sebetulnya kalau saya kurang mengerti dunia sosiologi budaya bola ini lebih paham itu. Kalau budaya lain kemudian masuk dalam budaya kita, kalau tidak salah itu namanya inkulturasi kalau tidak salah. Nah, kata latih ini sebetulnya adalah budayanya orang-orang Gnostik. Kata latih itu dalam bahasa Yunaninya itu askesis. Askesis itu adalah kehidupan yang bertara. Ada di sini yang punya kehidupan askesis gitu, asketik tara gitu. Gak boleh ini, gak boleh. Di dalam budaya Jawa ada loh kata tara. Misalkan apa? Poso mutih, gak boleh makan yang lain, sambel, warnanya apa? Abang, gak boleh. Ya kan? Sate apa coklat nggak boleh, mutih itu artinya makan nasi putih tok. Nah, itu sebetulnya kehidupan pertara, asketis. Asketis itu artinya adalah, terjemahnya adalah latihan. Nah, perhatikan kepandaian daripada Paulus ini. Kata asketis yang biasanya dimaknakan dalam kehidupan bertara, dalam kehidupan yang tidak boleh makan ini, tidak boleh menikah, tidak boleh melakukan ini dan sebagainya, oleh Paulus kemudian dirubah kata asketis itu menjadi latihan di dalam beribadah. Maka Paulus katakan latihlah dirimu beribadah. Artinya apa? Mending daripada kamu bertara tidak boleh makan ini, tidak boleh melakukan itu, menghormati ini itu dan sebagainya, mending kamu melatih dalam beribadah. Apa dalam beribadah? Misalkan paham menjalankan tentang keadilan, banyak berdoa, melakukan kebaikan-kebaikan, santun kepada orang, sopan kepada orang, itu latihlah dirimu. Nah, agar kemajuan kita itu diketahui banyak orang, Bapak Ibu, nasihat Paulus adalah latihlah dirimu. Bukan sekedar bertara, bukan sekedar tidak makan, tidak ini, bukan itu. Tapi latihlah dirimu di dalam menjalankan kehidupan yang baik, di dalam menjalankan kehidupan kekudusan, di dalam menjalankan kehidupan yang bagaimana menyenangkan orang, itu latihlah. Dan bagian ini yang berkesan dalam hati saya, Bapak Ibu, ketika Paulus menuliskan latihlah dirimu beribadah, itu dalam terjemahan Alkitab King James Version dikatakan exercise your godliness. Latihlah dirimu itu dalam kesalehan. Kesalehan itu ya orang yang mengaplikasikan kehidupan kekudusan di dalam kehidupan sehari-hari. Omongannya itu benar, perilakunya benar, tindakannya benar. Artinya Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan. Kesalehan, hidup yang benar, kekudusan hidup, itu tidak diperoleh karena engkau melayani Tuhan, karena engkau jadi hamba Tuhan, karena statusmu pendeta, karena engkau guru sekolah minggu, tiba-tiba kesalehan dianugerahkan kepadamu. Tidak. Keselamatan itu anugerah, tapi kesalehan hidup adalah latihan, exercise. Jadi kalau kita nggak pernah latihan, nggak pernah exercise, walaupun kau melayani sampai
kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, engkau melayani dengan kerja keras, tapi nggak pernah latihan, pribadimu tetap menjadi pribadi yang menjemukan dan menjengkelkan banyak orang. Camkan baik-baik. Bisa paham Bapak Ibu? Kenapa banyak orang kecewa? Itu pendeta. Kok hidupnya nyebelin sih? Kok jengkelkan sih? Kok ngomongnya nyakitin banyak orang sih? Kenapa? Karena dia tidak pernah latihan dalam beribadah, tidak pernah latihan dalam kesalehan, hidupnya berantakan. Khotbah jago, muji Tuhan hebat, ngajar luar biasa, tapi hidupnya itu menjengkelkan banyak orang. Kata-kata yang keluar tajam, kata-kata nyakitin hati orang, perilakunya nggak karu-karuan. Terus saya kasih tahu sedikit aja supaya tidak nyinggung organisasi lain, ya kan? Ada pendeta kita, pendeta kami, kalau pendeta GKB itu kan pendeta kami ya, itu di Sibolga sana Pak, pendeta itu kemudian buka kredit sepeda motor, ya, buka. Nah, kliennya banyak, sekitar 20-25 orang ambil sepeda motor sama dia, nyicil semua. Ini pendeta Bapak. Apa yang terjadi kemudian? Setelah orang-orang ini, klien mereka itu ngangsur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya, beberapa tahun berikutnya ya, hampir lunas, tiba-tiba motornya diambil oleh debt collector. Kenapa? Karena mereka tidak pernah ngangsur. Marah mereka. Loh, kami ngangsur ke siapa? Ke bapak itu, pendeta itu. Uangnya itu loh nggak pernah distorkan, dimakan sendiri. Ini pendeta. Saya nggak bisa ngebayang ketika dia khotbah di gereja, apa yang dikhotbahkan. Nah, kenapa saya bisa cerita? Karena bank yang di sana tuh telepon saya, Pak Pretono ya, iya. Bapak Ketua Sinode, iya. Ini anak buah Bapak. Kredit 28 motor nggak dibayarkan ke kami. Nah, ya bukan urusan saya toh Pak. Tapi yang diagunkan ke bank Pak itu SK pendeta, dan di situ ada tanda tangannya pendeta Pretono loh kan. Saya tanda tangan. Nah saudara, saya kasih tahu. Jadi kalau ada pendeta yang jengkelin Bapak Ibu, ya berharap saya enggak. Saya berdoa enggak. Tapi kalau ada pendeta hamba Tuhan yang jengkelin, itu karena dia nggak pernah latihan bagaimana menjalankan kehidupan godliness tadi, kesalehan tadi. Jadi kalau ada pendeta yang jengkelin Bapak Ibu, cobalah tepuk dada saja. Oh Gusti Yesus, ampuni hambamu ini, dia kurang latihan di dalam hidup kesalehan. Itu. Makanya Timotius katakan, ayo sekarang kita sama-sama melatih diri kita dalam beribadah. Apa itu beribadah? Hidup dalam kesalehan. Beli weci mestinya dapat 2, jangan ngambil 4. Amin? Amin? Ini benar. Anda beli sesuatu kembaliannya 5.000, tapi orang itu keliru, Anda dapat kembalian 20.000. Balik no. Amin? Ini kemajuan kita. Kembalikan. Jangan terus dikantongi berkat Tuhan. Bukan, kembalikan gitu loh. Karena itu adalah ajaran kita supaya kita hidup kudus. Nah sekali lagi nih saya kasih contoh, satu lagi. Ada pendeta nih di Surabaya. Nah kalau ini bukan dari GKB, dari gereja-gereja tertentu, gereja mainstream. Itu ke Gramedia Bapak Ibu. Dan celakanya ini teman saya kuliah, waktu di kuliah di Saat, ya, tuh yoga kerja di Saat. Dia pergi ke Gramedia, beli buku 1, bawanya 4. 1 ditaruh di kreseknya itu, 3 dimasukkan ke dalam jaket. Ketahuan, tangkap polisi, difoto, terus fotonya itu ditempel di Gramedia itu, dituliskan, hati-hati dengan pembeli yang fotonya terpampang di sini. Itu pendeta. Makanya latihlah dirimu dalam beribadah, jujur. Amin. Jujur.
Kalau kita beli satu ya satu, supaya kemajuan kita diketahui oleh banyak orang. Saya ini makanya Bapak Ibu kalau beli-beli itu lebih senang pakai kartu, karena saya ini agak susah ya dalam hitung-hitungan. Nah kadang-kadang orang kan keliru ya, kalau misalkan saya beli sesuatu kembaliannya 2.000 dikasih 5.000, itu saya tuh susah untuk mikir, langsung tak kremes, tak taruh di kantong. Kan saya salah, makanya lebih senang sekarang lebih enak pakai kris. Tapi kalau istri saya kan memang cerdas dalam menghitung uang gitu loh, sampai uangnya bojonya dihitung misalkan gitu. Kan begitu. Nah setiap kali kembalian itu istri saya tahu, loh ini kelebihan ini Mbak, dikembalikan. Oh ini kembalian sekian, dikembalikan. Itu kesalehan, itu latihan. Amin. Latihan. Yang terakhir, perhatikan semua itu. Yang ketiga apa? Optimalkan karunia yang ada padamu. Optimalkan, maksimalkan. Coba ayatnya 1 Timotius 4 ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan dan seterusnya. Perhatikan kalimat ini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ada dua kata di sini yang menjadi kombinasi bagaimana kita efektif dalam pelayanan. Yang pertama apa? Karunia. Kita semua dapat karunia. Yang kedua apa? Jangan lalai. Pertanyaannya gini, kalau engkau dapat karunia tapi engkau lalai dalam mempergunakan karunia, hidupmu maksimal enggak? Enggak. Saya ini punya karunia nyanyi bagus Bapak Ibu, tapi enggak pernah latihan. Karena enggak pernah latihan, jadi enggak bisa nyanyi, kan begitu. Karena harus ada kombinasi yang baik. Engkau dapat karunia, maka karunia itu jangan dilupakan. Nah saya ingin menantang kita semua. Apa karunia Bapak Ibu? Jangan lalai, kembangkan, manfaatkan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita di gereja yang memberi kesempatan bagi setiap kita yang punya karunia untuk melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang dimiliki. Amin. Coba kita lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Yang khotbah di sini tidak harus pendeta, tapi setiap orang yang punya karunia membagikan firman Tuhan. Amin. Pak Didi, Bu Eva, Bu Lani, Pak Yanto itu bukan pendeta, tidak pernah ditahbis pendeta. Tapi boleh nggak khotbah di sini? Boleh, karena itu karunia mereka. Yang main musik, setiap Anda yang bisa punya talenta musik, silakan main musik. Yang WL, sarannya cuma satu, Anda punya karunia nggak di situ? Misalkan Anda nggak bisa nyanyi, suara Anda fales, jangankan nyanyi, batuk aja loh, fales, ngek. Ya jangan pernah berharap Anda diminta untuk menjadi WL. Ketika Anda WL dengan suara yang fales, bukan pintu surga yang bergetar saudara, tapi jemaat yang ngomel semua. Ambokan aja mengi-mengi gitu loh. Nah artinya apa sih yang kita punya karunia? Setiap kita punya. Tidak ada orang yang tidak punya karunia. Tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Semua orang punya karunia. Amin. 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 Nah jangan lalaikan. Makanya Bapak Ibu, saya ini tidak akan sungkan, tidak akan segan kalau Bapak Ibu punya talenta, terus saya minta tolong ke Bapak Ibu. Bukan bermaksud saya memelokoto jemaat, bukan. Tapi saya mencoba supaya kita itu melakukan pelayanan sesuai dengan karunia kita. Amin. Karena yang dianggap mulia oleh Tuhan bukan hanya yang khotbah di sini Bapak Ibu. Maaf, bukan. Khotbah di sini itu karunianya, anugerahnya, pahalanya sama dengan ibu-ibu yang mungkin hanya sekedar memungut sampah di lantai gereja. Tadi pagi saya ngelihat
talinya fan ini meletat, nggak mau kemana-mana. Saya tahu yang punya talenta betulin ya, Pak Banti kan, ya Pak Banti ya, saya panggil Pak Banti itu kok gini sih, hilang, oh mboten Pak, niku nyantol, ya kan itu karunianya, dibetulin. Saudara, jangan pernah ya melalaikan talenta yang engkau miliki, apapun, amin, apapun. Itu sebabnya sekali lagi saya bilang, ayo kita maju terus ya di dalam pertumbuhan iman kita. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri.